ketemu lagi sama saya Seto Nurseto di YouTube channel saya. Kali ini saya punya sesuatu yang spesial. Ini adalah jagung, tapi jagung ini nggak biasa karena jagung ini terbang langsung dari Gorontalo ke sini ya. Jadi ini susah banget dapatnya kalau di Bandung. Nah ini dua jagung kering, yang satu namanya pulut, yang orange ini namanya Motoro Kiki. Nah ini menarik banget. Jadi jagung ini bisa dimasak apa aja. Dan kalau mau masak, karena ini kering, kalian bisa denger ya. Kan kering banget. Nah, ini tinggal dipipil-pipil aja 1 2 3 kayak gitu. Setelah dipipil-pipil, nanti kita rendam selama 1 malam ya. Bisa pakai air kapur sirih atau soda kue ya, supaya dia mengembang. Nah, supaya lebih cepat, saya udah cheating dari kemarin. Nah, mana ya? Oh, di sini ternyata. Nah, ini dia. Ini udah saya rendam duluan ya. Jadi yang ini yang orange, tadinya kayak gini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini jagung pulutnya, yang pulut tadinya putih gini, dia mengembang ya, jadi butirannya besar-besar dan udah empuk. Karena ini bahannya didatangkan langsung dari Sulawesi jauh-jauh. Jadi sekalian aja spesial banget, yang masak kita datengin juga dari Sulawesi. Oke, ini dia teman saya, Laode. Ngapain lu tiba-tiba bawa gitu? Kita kan mau masak kok. Nah, saya langsung bawa bahan dari pasar. Banyak banget ini bahannya. Apa kabar? Baik, dikirain mau bikin CRT. Gue kaget. Sekarang kita akan happy-happy. Oke. Kita akan bikin makanan dari Sulawesi. Siap. Sudah ada jagung ya? Ya, karena ini jagung dari Sulawesi. Kalau di Gorontalo kan namanya pulut sama Motoro Kiki. Ya. Kalau di kampung kamu namanya apa? Kalau di Muna itu ini namanya jagung. Nggak ada ini spesifiknya ya. Oke, tapi nggak ada spesifik jagung putih sama jagung merah gitu? Nggak ada. Jagung Dua-duanya namanya jagung kalau di tempat saya. Baik. Nah, karena ini sudah tua, biasanya kan kalau masih muda, itu enak dibikin kayak bubur Manado, dibikin kayak katumbu, itu makanan khas sana. Oke. Terus ini kalau sudah tua, biasanya kita di Muna ini sebagai pengganti nasi. Oke. Jadi kita makan begini saja, kasih ikan, kasih sayur, sudah selesai. Wah, saya nggak ada ikan tapi di sini. Nggak apa-apa, karena di sini saya sudah langsung punya bahan. Saya mau masak bubur Manado. Bubur Manado, oke. Pakai jagung ini. Sebenarnya lebih recommended pakai yang masih muda ya. Nah, ini kan yang masih muda sebenarnya tidak kalah enak, jauh lebih enak malah. Bedanya apa bedanya kalau yang masih muda sama yang kayak gini? Lebih segar dia, tapi dia tidak manis ya. Yang beda sama kayak yang di Jawa, jagung manis. Kalau ini tidak manis. Ini dia emang segar. Aduh maaf ya saya makanin terus. Ini enak ini. Iya. Dia tawar aja gitu ya rasanya. Kamu butuh apa? Ini aja. Pisau, boleh. Oke. Gimana? Lanjut ya. Jadi ngapain kamu ke Bandung? Ceritain dulu dong. Jalan-jalan juga tois. Katanya di Bandung itu ceweknya cantik-cantik. Jadi luar biasa di Bandung itu, saya betah sekali ya di sini karena tempat saya itu panas, udaranya kurang segar. Sampai Bandung kayaknya saya betah Kang di sini. Nanti saya cari kos-kosan di sini ya. Pantesan saya keringetan, dia enggak ya ternyata gitu. Bikin bubur Manado kan? Oke, perlu bahan apa aja? Ya, ada labu. Oke, labu. Ada singkong. Siap. Ini ada daun singkong. Oke. Daun singkongnya perlu segimana banyak? Daun singkongnya secukupnya saja. Secukupnya itu sekampung. Ya, namanya juga orang kitchen kan, apa-apa secukupnya kan. Segini? Cukup nggak? Kebanyakan? Cukup. Tapi tanpa batang ya. Oke, nanti kita cabut-cabutin. Terus kangkung segimana? Nah, kangkung boleh. Semua? Semuanya boleh. Tapi ini ya. Dicabutin. Oke. Bayam boleh. Bayam sikat semua? Sikat semua. Yang paling penting di bubur Manado itu harus ada ini, kemangi. Kalau nggak ada kemangi, tidak jadi namanya bubur Manado. Kita pakai labunya juga sesuai selera ya. Sebenarnya bubur Manado ini ada yang khas sekali, yang daunnya itu cuma ada di Sulawesi. Namanya daun gedi. Apa? Daun gedi. Daun gedi, kayak gimana tuh bentuk daunnya? daunnya? Daun gedi kayak gimana ya? Ya warna hijau kan daun. Daun gedi, dan itu susah sekali. Saya cari-cari juga sekeliling dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Saya tidak nemu yang namanya daun gedi. Dan itu memang hanya ada di Dia Sulawesi bentuknya sih. Kayak daun melinjo gitu atau?
Dia agak lebar kayak bayam sih sebenarnya. Oh, biasanya kalau di sana di mana? Di pasar? Di pasar ada, cuman kayaknya apa ya, masyarakat sana itu sama kayak kelor gitu, tak tinggal tanam di halaman kan. Oh, Kalau mau iya. pakai tinggal petik. Wah, padahal di kebun saya di depan tuh ada kelor. Kenapa tadi saya nggak ambil ya? Wah, berarti nanti lain kali bisa Lain kali kita bikin lagi lah ya. masak. Bukan mandiin mayat ya daun kelor ya. Oh, enggak dong. Daun kelor tuh sama saya dimasak. Biasanya saya masak jukut kelor pakai bumbu Bali gitu. Nah, luar biasa. Dan ini perdana saya masak di dapur lagi setelah Masterchef. Biasanya kan saya masak itu di Outdoor ya? outdoor. Lebih bagus lagi nih daun singkongnya Dibejek-bejek. Oke, biar siap. lebih layu. Biar lebih layu. Nah, saya mau masak dulu pakai beras kita. Walaupun bubur Manado tetap ada berasnya sedikit. Beras saya punya banyak, mau pakai beras singkong, beras jagung, beras putih. Beras raskin ada kah? Beras, aduh. Beras putih ya, Hah? beras putih. Beras putih? Ah, Oh ini nggak? Ini beras jagung, ini beras putih. ayo dah pakai ini. Beras secukupnya. Mhm. Oke. Kita cuci dulu ya. Berasnya. Terus saya mau tambah jagung. Walaupun ini sudah direndam tapi bisa dimakan tapi masih agak keras ya karena Oke. belum dimasak. Betul, Sudah direndam. Bisa dimakan tapi Bisa kriuk-kriuk gitu. punya rahang juga itu. Mau Lama- latih rahang kan? Lama-lama berotot rahang. Nah. Kalau makan itu semangkok. Kayak jurinya kita itu. Sorry chef. Waduh, kenapa tulisannya Arab semua ini? Waduh, ini terbuat dari Jerman, jadi tulisannya bahasa Cina. Misalnya kalau nanti airnya kurang, terus berasnya masih keras, itu gampang. Tinggal kita tambahkan air lagi. Jadi ini kayak bikin risotto gitu. Cie, kayak banget risotto. Kita langsung masukin aja ya. Besar-besar gitu emang sengaja. Sengaja, nggak apa-apa. Nanti dia juga lembek itu pas diaduk Hancur. pasti hancur. Kita kasih singkong juga. Singkongnya kita potong kecil-kecil ya biar. Nah, kalau di Sunda itu, Hmm. ini yang ungu gini tuh dimasak, Dimasak ya? direbus. Oh iya, Namanya kademes kalau nggak salah. kademes. Kademes. Dimasak apa itu Kang? Biasanya ditumis saja. Pernah Kang Seto masak di galeri kan? Iya, Saya kaget. betul. Oke, Seto, ini apa jadinya? Itu singkong betutu, Chef. Singkong betutu. Iya, pakai daun singkong dan kulit singkongnya saya urap. Jadi saya masak dari daun, kulit, dan singkongnya saya masak. Saya kaget katanya, dari daun, kulit, sampai batang singkongnya dimasak. Sayangnya. Ya. Nggak mateng. Nah, kita masukin ya. Sip. Sebenarnya pakai ubi manis. Ubi manis. Nah, Wah. saya iya, lupa iya. kasih tahu Kang Seto tadi. Sebenarnya ini bahan-bahan sudah dibeli tadi pagi. Nah, pelengkapnya nanti kita pakai ikan asin sama kita pakai sambal. Bagaimana Kang kalau kita bikin sambal? Oh, boleh. Biar aromatiknya lebih keluar lagi. Kita pakai serai. Oke. Kalau sudah empuk, baru sayurannya boleh masuk. Nah, gampang kan guys, ini bikin bubur Manado seperti ini saja. Kalau kamu punya jagung manis, misalnya ini tidak ada ya kan, kau cari di pasar, pakai jagung manis juga tidak apa-apa. Kalau- Bikin rutinnya. Kamu nggak punya jagung manis, masaknya bareng Ode karena Odenya manis. Untung laki-laki dia. Untung gua nggak digetok karena gua laki-laki. Oke. Cabai merah, cabai rawit, Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang Oke. putih. Duh. Saya di Bandung itu betah, Kang. Bagaimana? Kenapa? Udaranya segar, Oke. mata saya juga segar. Kasihan kelamaan ngejomblo ya. Oke guys, ini kayaknya sebentar lagi. Pokoknya tunggu ini sampai benar-benar empuk, baru kita masukin sayurnya. Bubur Manado itu dia paling enak harus ada sambalnya. Setelah ada sambal ada terinya. Wah, jos pokoknya. Kalau roa pakai nggak roa? Roa juga bisa sih sebenarnya. Cuman apa ya?
selera ya. Kalau saya emang sukanya ikan teri. Tapi waktu saya makan di sana juga pakai cakalang gitu, daging besar-besar itu dipotong di atas. Kembali lagi ke selera itu sebenarnya. Nah, jadi mau pakai ayam juga bisa, mau Tambah rendang boleh nggak tambah rendang? mau pakai, yang penting jangan pakai ini keju. Oh, itu salah sekali. Salah. Salah. Itu udah panas minyaknya. Minyaknya Saya digoreng aja ya. goreng dulu. Saya kalau jadi Kang Seto nih ya, mahasiswaku itu kalau mau bimbingan, saya suruh subscribe dulu saya punya YouTube. Kalau dari baunya Oke. nih Udah gosong. Udah Sekira udah gosong. Oke. Langsung aja masukin semuanya, Kang. Yuk. Kita masukin aja sama Ya. minyaknya masukin. Sama minyak-minyaknya. Itu enak kalau ditumbuk gitu. Mantap sekali tuh. Tinggal ditumbuk. Saya goreng ikan asin dulu ya. Oke, lanjut, Kang. Nah, ini sambalnya sambal terasi atau biasa kita orang hotel. Saya kan pernah kerja di hotel. Sambal begini tuh kita sebut sambal bajak namanya. Nggak tahu sejarahnya kayak gimana. Tahu nggak, Kang, sejarah sambal? Kita harus tanya ahlinya ya, food antropolog. Sebenarnya aku lupa sih kalau sambal. Kayaknya nanti harus bikin episode khusus. Khusus sambal ya. Nah, Indonesia kan punya ratusan sambal kan, Kang? Betul. Kamu tahu sambal apa aja? Sambalado, asik. Lagu itu mah. Emang ada kan? Tidak ada ya? Sambalado. Ada. Oh, ada ya. Sambal balado. Oh, sambal balado. Disingkat jadi sambalado. Nah, terus ada sambal terasi, Oke. dabu-dabu Sulawesi itu. Wah, Kalau di colo-colo. Colo-colo Coba paling apa sering. bedanya colo-colo? Mungkin biar teman-teman yang Nah. di rumah tahu. Colo-colo sama dabu-dabu itu bedanya apa? Ah, colo-colo itu dia pakai jeruk. Kalau dabu-dabu dia pakai minyak. Ya mirip sambal mata, cuman nggak pakai serai. Nah, itu dia Colo-colo. dabu-dabu. Dabu-dabu. Nah, terus dia potongannya tuh kotak-kotak. Kalau colo-colo dia diiris-iris. Ini pertanyaan Wah. serius. Duluan mana colo-colo atau dabu-dabu? Kalau versi saya duluan colo-colo, karena di tempat saya kan adanya colo-colo, bukan dabu-dabu. Menurut saya, Kang, setaunya saya loh. Saya juga setuju karena colo-colo huruf depannya C, jadi kalau di absen pasti duluan. Habis itu D, dabu-dabu. Absurd. Humor dosen kayak ini, garing-garing. Buburnya sudah mulai kelihatan ya. Tadi saya ngaduknya sambil ditekan-tekan karena sudah lembek toh. Sudah lembek. Nah, kalau begini nih sudah boleh masuk sayuran. Ini tinggal tambah garam gula aja kan? Siap. Nah, di sini sayurannya karena ada daun singkong, dia teksturnya lebih keras dibanding sayuran yang lain, jadi kita masukin duluan sayurnya. Oke. Bayam sama kangkung. Wih, enak sekali kayaknya itu. Kasihan dia nggak ada yang nyuapin. Kemangnya terakhir ya. Udah ready? Sisa sayurnya dimasak lagi besok, Kang. Ini nggak jadi dimasak nih? Dimasak Wah, besok. Lo ngerjain gua lu. Udah gua potek-potekin nggak dimasak. Nah, ini sayurannya sudah. Terus terakhir yang paling penting harus ada kemangi. Kita masukin. Kenapa kemangi harus terakhir? Karena dia teksturnya cepat layu dibanding sayuran yang lain. Jadi dia kita kasih terakhir biar nggak terlalu layu. Kita seasoning ya terakhir. Oke, siap. Garam secukupnya. Oke. Asin. Terus kita Merica. merica secukupnya. Saya sering ditegurin sama Chef Renata ngasih merica terlalu banyak katanya. Oke, nggak tahu, peka sekali lidahnya. Merica terlalu banyak. Oke, Chef. Si gula. Nah, yang senang pakai MSG silakan juga, tidak masalah. Biar rasanya lebih apa ya kalau dikasih. Indah. Wah, menarik ya warnanya. Ya, kalau saya biasanya pakai ubi ungu itu warnanya pasti beda, bukan kuning lagi, lebih ke ungu. Kita cobain dulu ya. Cobain.
Soal rasa selera ya, mau yang suka asin bisa ditambahin. Udah siap plating nih? Sila. Masih kurang gurih. Kurang. Garam. Nih. Punya MSG nggak? Duh maaf di sini nggak pakai mas. Nggak pakai ya? Oh, iya. Ya udah. Saya cuma ngetes dia nyetok MSG atau tidak. Enggak dong, maaf ya. Ngakalinya gampang, kamu bisa pakai stok kaldu ayam pas mau ngerebus bahan-bahannya tadi, pakai stok kaldu ayam itu lebih jos rasanya. Paling gampang kedua adalah ini ikan asin celupin di situ. Jangan dong, nanti nggak garing. Kurang gurih kalau saya. Saya tuh orangnya suka asin. Orang Sulawesi itu dia Masih jauh nih. lidahnya masih jauh kan. Udah aman? Masih kurang sih kayaknya. Aduh, coba. Udah gantian. Jauh ya. Udah, jadi kalau nanti keasinan bukan salah saya. Pakai mangkok saja ya. Mangkok secukupnya. Jangan lupa di lap yang Oke, kita pindahin. Masih ada yang kurang halus ya sebenarnya ini. Cuman nggak apa-apa lah biar ada yang dikunyah. Biar gitu. ada yang Ada kunyah. sensasi kunyah-kunyah gitu. Tapi singkongnya ini kayaknya udah matang. Udah matang. Karena ini paling enak kalau diaduk langsung ikan asin. Wah jus sekali sih, ini nostalgia lagi saya dengan Sulawesi. Saya kalau pulang di rumah itu pasti bikinnya seperti ini. Wih, akhirnya jadi juga. Apa itu namanya? Tinutuan atau disebut bubur Manado. Mantap ya. Gimana cara makannya? Gini. Bisa atau Bisa gini, sambalnya diambil sama buburnya. Soal tekstur bisa kalian sesuaikan ya. Kalau ini mungkin menurut kalian terlalu encer, bisa tambahkan air, dikurangin airnya yang tadi. Gitu. kalau udah keenceran terus pengen dikentalin? Direjus terus sampai kental, pasti kental. Wow, Ini kemanginya kelihatan. kemangi, Sayur-sayur, jagung. Oh, kalau ini mantep nih ya. Wah, Wih, kriuk-kriuknya jos. Mantap kan? mantep. Enak nih. Enak kan? Lagi. Jangan malu-malu, anggap channel sendiri. Ikutin resepnya, saya jamin enak. Kalau mau cepet bisa di presto nggak? Bisa juga, bisa. Atau rice cooker bisa, semua bahan langsung masukin, masak sampai lembek. Jadi buat sobat kosan yang cuma punya rice cooker di kamarnya, kalian tetap bisa masak. Ya, banyakin airnya biar jadi bubur. Oke, terima kasih Lawade, luar biasa. Ternyata enak banget ini makanannya. Dan jangan bosan-bosannya tetap di channel saya kali ini di playlistnya resep rahasia. Ini resep Siap. rahasianya Lawade bikin tinutuan khas Sulawesi. Oke, thank you semuanya. Bye. Edan sih.